Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Meditasi adalah hal yang sangat menarik untuk kita perbincangkan, di mana dalam meditasi itu terdapat banyak misteri. Dan dari meditasi juga kita bisa menggali apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kemampuan-kemampuan yang terdapat dalam diri kita, bahkan kekuatan yang luar biasa dalam diri kita bisa kita pelajari dari meditasi tersebut. Di sini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya dalam meditasi. Dulu belajar meditasi, saya memang tidak ada pembimbing. Saya itu meditasi tidak ada guru. Murni dari hasil olah pikir, di mana dulu saya berada di dalam keterpurukan hidup sampai titik terendah, titik nol. Bahkan hutang saya banyak di mana-mana. Dari situlah saya mengenal meditasi. Dengan sering duduk, diam, merenung, membaca diri saya sendiri, kesalahan-kesalahan dalam diri saya. Untuk apa saya hidup? Apakah hanya untuk merasakan kesedihan ini? Apakah hanya untuk mengalami kesusahan ini? Itu saya renungkan setiap hari. Saya renungkan setiap hari di kamar sendiri. Saya tidak tahu kalau itu meditasi. Jadi disitulah mulai saya menggali diri saya sendiri, merenungi. Bukan tidak pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar itu. Bukan tidak pernah saya. Pernah. Tapi itu bagi saya adalah halusinasi, karena itu saya itu kurang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, itu saya kurang percaya. Di saat Gunung Agung meletus, Gunung Agung di saat meletus, saat saya bermeditasi dalam kamar sendiri, dengan sadar, dengan mata terbuka, saya itu melihat diri saya ini menjadi harimau. Saya lihat-lihat gini, loh saya kok jadi harimau, kayak gitu. Ya lucu juga. Itu real, itu saya mata terbuka, enggak meditasi, enggak begini, enggak. Itu mata terbuka. Terus di situ ada sebuah suara. Itu saya juga mengalami. Makanya buat teman-teman yang sebenarnya teman-teman tanyakan, itu saya sudah mengalami. Tetapi kalau kita terbawa ke situ terus, nanti kita tidak mendapatkan
manfaat yang sebenarnya dari meditasi itu sendiri. Kita akan terjerumus ke dimensi yang kita sendiri tidak ketahui. Kita sendiri tidak ketahui. Ya contoh seperti itu tadi. Tiba-tiba berubah jadi harimau. Saya cuma berpikir di situ, mungkin sifat hewan saya lebih tinggi daripada kemanusiaan saya. Makanya saya bisa berubah menjadi hewan. Itu aja yang saya pikir. Saya tidak berpikir saya sakti gitu. Enggak. Enggak. Pernah di sisi lain ketemu Ratu Kidul. 7 ratu nangis di hadapan saya. Itu juga bagi saya halusinasi di situ. Siapa ini, saya bilang. Pernah itu ngalami itu, bahkan dengan real saya didatangi tamu 2 sosok orang tua mengajari saya semalam dan dibikinkan kopi oleh istri saya. Bagi saya masih halusinasi. Apa orang ini, saya bilang. Dia mengajari saya tentang jiwa-jiwa kesatria. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. 2 orang laki-laki. Itu pun juga dari meditasi saya. Tetapi itu bagi saya hanya perjalanan. Bukan itu tujuan dari meditasi saya. Karena di saat setiap meditasi saya di situ hanya meminta, hanya memohon kepada Gusti. Saya ingin belajar ilmumu. Setetes embun saja. Berikan kepada saya agar saya bisa merubah hidup saya yang di saat itu terbeban banyak hutang. Susah. Untuk makan aja susah. Hidup disuruh meninggalkan harta benda. Saat sudah punya suruh ninggalkan, suruh tinggal di lereng lawu. Ngontrak di situ, tidak ada saudara. Ini saya lakukan. Dan memang saya di lereng lawu dulu pernah terkenal, katanya saya ini dukun santet. Itu pernah itu terkenal seperti itu, saya itu pernah. Padahal saya itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini untuk contoh jenengan semuanya. Ini untuk edukasi, untuk motivasi jenengan. Jadi di saat sampean belajar meditasi, jangan asal-asalan. Tidak perlu banyak teori. Apabila itu tidak ada manfaatnya, buat apa teori itu? Tetapi di situ sih saya sampai punya tujuan, tetap dengan satu tujuan itu. Saya dari dulu sampai sekarang, kalau meditasi, tujuan saya cuma satu, ya Tuhan, saya ingin belajar ilmumu. Berikan kepada saya 1 tetes embun saja. Itu yang saya minta dari dulu sampai sekarang. Coba sampean peragakan. Di saat sampean diam, ya Tuhan, berikan saya makrifat sejati. Berikan saya pemikiran yang sejati. Berikan saya penglihatan yang sejati. Berikan saya pendengaran yang sejati. Berikan saya penciuman yang sejati. Berikan saya pengucap yang sejati. Berikan saya rasa yang sejati. Berikan saya batin yang sejati. Berikan saya kebatinan yang sejati.
dan berikan saya sabdo yang sejati. Di situ sampean akan merasakan meditasi sampean benar-benar luar biasa. Bukan hanya dia buka cakra. Saya itu enggak pernah buka cakra. Buka kundalini gitu, enggak pernah saya itu. Karena bagi saya, cakra dan kundalini itu sudah aktif sejak lahir. Kita tinggal menyadarinya. Kadang kita itu kurang sadar. Sadar ngopi, ngolah pikir. Lah, dari terkenalnya saya dianggap dukun santet, dukun teluh itu dulu saya. Karena apa? Entah apa yang saya perbuat itu. Di saat saya benci dengan orang, saya selalu meditasi. Saya bawa kemarahan saya itu dalam meditasi. Dalam pikiran saya itu cuma celaka. Itu aja enggak ada mantranya. Enggak ada tetek bengeknya. Ternyata frekuensi otak saya ini nyambung dengan yang saya tuju. Nggak taunya orang-orangnya sakit. Stroke. Ada yang meninggal. Saya itu dicari dalam rumah saya itu dulu dicari kan. Apa saya membuat dia itu dicari. Foto-foto dicari, tempat sembahyang saya itu digeledahi semua. Itu dicari dulu. Saya enjoy-enjoy aja. Saya enggak ngerjain apa-apa. Saya bilang. Cuma itu. Orang yang ahli meditasi di saat dia marah ternyata berbahaya. Sangat berbahaya. Karena orang-orang yang sudah meditasinya bisa menguasai dirinya sendiri. Menguasai rasa dalam dirinya sendiri. Menguasai pemikiran dan perkataan dia sendiri. Apapun yang dia ucapkan bisa menjadi kenyataan. Bisa menjadi kenyataan. Itu real saya lakukan. Jadi buat edukasi buat jenengan. Kalau di posisi sedang marah, jangan melakukan meditasi. Nanti di saat rasa emosi sampean ini naik, terus sampean ingin nyakiti orang, lah itu loh namanya sampean menyuruh jin dan setan untuk menyakiti orang. Jin dan setannya dari siapa? Rasa emosi dalam diri sampean sendiri. Itu sampean suruh karena titik fokus pikiran sampean ke satu orang. Nah itu penjelasan menyuruh jin dan setan. Bukan ngambil dari mana gitu, enggak. Berasal dari diri kita sendiri. Ego kita, amarah kita. Dari aluamah kita. Ini kita suruh untuk menyakiti orang lain. Itu namanya jin dan setan yang kita suruh untuk berbuat yang tidak baik. Makanya jangan di saat marah jangan meditasi, bahaya. Sampai bisa menyakiti banyak orang. Apabila tidak bisa mengontrol. Itu pernah saya lakukan, Mas. Tidak apa-apa saya buka gini agar apa? Jenengan bisa tahu di saat bagaimana saya harus meditasi. Jujur memang saya itu tidak pernah belajar dalam meditasi itu saya tidak pernah belajar. Dan tidak ada yang ngajari saya meditasi itu tidak ada. Makanya saya tidak kenal teori, tidak kenal kata-kata apa itu. LOA atau apa itu. Manifestasi itu apa saya tidak kenal. Yang saya cari dari meditasi saya adalah bagaimana saya bisa merubah hidup saya dari titik terendah menuju kemakmuran.
Itu saja yang saya cari dulu. Diam, tenang. Berpikir saya di situ. Bagaimana saya bisa bagi? Bukan hanya membayangkan. Tidak sekedar membayang. Kalau hanya dibayangkan, ya hanya bayangan. Harus ada gerak, harus ada perjuangan, harus ada usaha. Nah, di situ saya mulai fokus spiritual, pengobatan kemana-mana. Akhirnya hutang-hutang saya ini bisa, dan memang sangat lancar bila didukung dengan meditasi itu sendiri. Mengontrol amarah itu dengan berpikir. Mutmainah, alwamah, amarah, supiyah ini bisa dihandle dengan mutmainah, dengan kebaikan jenengan. Jadi cara mengontrolnya sampai kembalikan ke pola pikir jenengan lagi. Itu yang sekarang saya temukan dari meditasi saya. Sampai belajar meditasi, saya juga belajar meditasi. Sama, bukan saya ini seorang guru, enggak. Saya bukan seorang guru. Dan tidak mau menjadi guru untuk siapapun. Kita sama-sama belajar. Enggak enak jadi guru itu. Enak ngopi sambil rokok. Dan kalau saya ada tujuan, saya ada niat sesuatu, ilmu ini tidak akan saya berikan ke jenengan. Buat apa? Ya saya simpen aja, kalau sampan ke sini bayar baru saya jelaskan, kan gitu. Saya tidak ada tujuan. Saya ingin berbagi ke jenengan. Hati-hati di saat sampean marah, jangan meditasi. Sampean bisa menyakiti banyak orang. Dari apa? Kekuatan pikiran, rasa, dan emosi jenengan. Inilah yang kemarin saya ambil temanya itu. Penggabungan pernapasan, olah rasa, kekuatan pikiran. Ini sebenarnya di saat sampean marah itu klik jadi satu. Makanya hati-hati. Makanya doa-doa orang yang teraniaya itu wah langsung ceder gitu. Itu karena itu. Klik gitu. Antara pernapasan, olah rasa, kekuatan pikiran sebagai penciptaannya. Banyak orang ngomong ke saya, Kang Tro, channel sampean tuh unik. Ya karena saya enggak punya teori gitu loh, Mas. Apa adanya wis tak sampaikan iki pengalamanku. Dek, percaya karepmu, ndak percaya ya ndak. Itu kembali ke dirimu, saya ndak butuh dipercaya orang, saya ndak butuh dipuji orang. Saya juga tidak butuh dianggap orang pinter atau orang apa, ndak butuh itu. Yang saya butuh itu hidup saya makmur, keluarga saya makmur. Saya tidak mengalami lagi keterpurukan hidup yang dulu pernah saya alami. Menyakitkan. Dihina banyak orang. Dari perjalanan spiritual saya itu menjalani perjalanan penghinaan itu 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu saya pokoknya sampai orang tua aja enggak mau ngakui saya jadi anaknya katanya karena hidup saya. Tetapi guru saya, dia selalu memberi dorongan kepada saya. Lanjutkan. Ini perjalanan spiritualmu. Kamu nanti akan selesai dengan sendirinya. Ya saya lanjutkan aja. Perjalanan gila saya itu 7 tahun. Di jalan aja. Itu 7 tahun saya.
Makanya sampai sekarang kalau saya ketemu orang gila-gila di jalan itu seperti saudara saya sendiri. Kadang saya ajak ngobrol, walaupun dia gila, saya ndak apa, tak kasih rokok, makan, makan yo. Dan merekalah yang membimbing saya seperti ini. Jadi guru saya itu orang gila dan orang-orang susah di jalan itu loh, itu guru saya. Kalau guru pernapasan saya ada satu sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup itu paman saya sendiri. Dia yang ngajari saya olah pernapasan dari umur 12 tahun. Bagaimana menyerang orang dengan pernapasan, bagaimana memagari diri dengan pernapasan, bagaimana memagari rumah dengan pernapasan, bagaimana menghilangkan energi dengan pernapasan, semua diajarkan dulu. Bahkan untuk menahan nafas, saya dulu harus masuk ke air, ke sungai saya dulu. Enak sampai tinggal gini, saya dulu masuk ke sungai selama-lama mungkin. Makanya sampai sekarang 1 menit ke atas saya masih bisa menahan nafas. Nah, semakin dalam, semakin lama sampai menahan nafas, energi yang bangkit dalam diri jenengan itu semakin besar. Tetapi kalau tidak kuat jenengan paksakan, jantung jenengan yang akan retak. Paru-paru jenengan akan kena. Bahayanya olah pernapasan di situ. Ada satu kakak saya meninggal. Itu gara-gara jantungnya retak. Belajar pernapasan. Makanya belajar pernapasan ini kalau tidak benar, bahaya. Bahaya. Makanya sampean harus di dalam belajar itu difikirkan, dipahami, dijalani. Jangan asal menjalani. Difikirkan, dijalankan, dirasakan. Jangan langsung aja gitu, jangan. Kalau sekiranya sampai tidak mampu, jangan dilakukan. Jangan dipaksakan. Karena sesuatu itu pasti dari kecil, besar, besar, besar ke besar. Saya aja seperti ini juga perjalanan. Hampir 20 tahun. Bukan semata-mata bisa gitu, ya udah. Bukan semata-mata bisa gitu. Dan saya lebih suka dibilang orang tidak bisa. Karena orang itu semakin belajar itu semakin bodoh sebenarnya. Bukan semakin pinter, semakin bodoh. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebenarnya harusnya seperti itu. Kalau kita dibilang orang tidak pinter, ya tidak apa-apa orang lain. Makanya edukasi, nasihat buat teman-teman. Di saat sampean marah, sampean membenci orang lain, sampean punya dendam kepada orang lain, jangan dibawa dalam meditasi. Karena apa? Sekali tarikan nafas, sampean fokus ke orangnya, rasa sampean jadi. Kun fayakun. Bahaya. Sampean akan menyengsarakan banyak orang. Tidak percaya, buktikan. Tidak usah percaya saya, ini kan pengalaman saya. Makanya kalau bikin orang itu tidak ada pakai dupa, pakai jin nyuruh, terus ada sesajennya ini. Nggak perlu. Ambil tidur ya bisa. Nggak perlu nyuruh jin disuruh itu apa. Bayarnya susah. Jin itu ndak doyan. Jin itu ndak doyan, saji ya ndak doyan. Darah katanya, ndak doyan darah jin itu. Yang doyan darah itu manusia itu.
sekarang menghalalkan darah orang lain untuk kesenangan dirinya sendiri. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak baik dalam meditasi jenengan di saat sampean sedang marah. Itu saran saya. Karena apa? Apa yang sampean pikirkan itu akan terjadi kepada orang itu. Apalagi ke anak, apalagi ke keluarga. Jangan. Kalau nanti susah, kita juga yang susah. Makanya hati-hati. Hati-hati. Hati-hati buat semuanya. Belajarlah meditasi yang benar. Carilah tujuan dari meditasi sampean yang benar-benar memberi manfaat dalam hidup sampean. Apabila ingin bangkit, sampean juga harus berusaha. Harus berjuang, bukan sekedar diam, membayangkan. Bukan. Kalau ingin sukses, sampean harus ada usaha, harus berkarya, tidak hanya melamun. Meditasi itu mencari jalan, mencari cara bagaimana bisa merubah hidup kita sebenarnya. Itu meditasi. Mencari solusi. Berarti ada yang kita bawa dalam meditasi. Apa masalah kita? Apa yang kita inginkan? Bukan hanya cukup diam, tenang, membayangkan, melamun. Bukan itu. Itu bukan meditasi. Mending sampai mendengarkan musik sambil berhayal. Sama aja. Dan meditasi itu tidak perlu banyak teori. Sambil ngopi, sambil nonton TV, sambil dengerin musik, itu juga meditasi. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pesan saya, jangan pernah melakukan meditasi di saat sampean marah, karena sampean bisa menyakiti banyak orang. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.